Amukan Semut Merah. Ini adalah kisah tentang sebuah desa yang diserang oleh ribuan semut merah yang marah. Beginilah cerita selengkapnya. Desa Sumberjati, tempat yang subur dan damai. Namun keseimbangan ini segera terganggu oleh keserakahan manusia. Sekelompok warga yang menebang pohon secara liar di hutan dekat desa. Seorang pria memberi komando. Kita butuh kayu ini untuk dijual. Jangan pikirkan akibatnya. Salah seorang warga berkata dengan nada takut. Tapi hutan ini adalah tempat tinggal banyak hewan, Pak. Lalu pemimpin itu menjawab dengan marah. Diam, kita butuh uang. Selain itu, banyak penduduk desa membuang sampah plastik dan limbah rumah tangga di dekat sungai yang mengalir ke hutan. Anak-anak yang sedang bermain di tepi sungai, buang saja di sini. Semua orang juga melakukannya. Dan salah satu pria tua yang justru mewajarkan tindakan itu. Air sungai tetap mengalir, tidak ada yang tahu. Kebiasaan orang-orang di desa itu membuat lingkungan menjadi rusak. Semut merah mulai muncul di rumah-rumah penduduk dalam jumlah kecil. Para penduduk mulai merasa ada yang tidak wajar. Aneh, semut-semut ini biasanya tidak masuk ke rumah. Dan hal mengerikan akhirnya terjadi. Ribuan semut merah menyerbu rumah-rumah penduduk saat malam. Semua orang panik dan ketakutan. Ada apa ini? Semut-semut menyerang. Pemimpin desa berteriak memberikan komando. Semua keluar, selamatkan diri kalian. Penduduk berlari menyelamatkan diri. Hewan ternak pun diserang oleh semut merah. Amukan semut merah adalah balasan alam atas ketamakan manusia. Pemimpin desa memimpin musyawarah yang diadakan mendadak. Kita harus mencari solusi. Ini tidak bisa dibiarkan. Warga menjawab dengan nada takut dan penyesalan. Ini semua karena penebangan dan sampah di hutan. Pemimpin itu malah berkata, kita harus melawan mereka. Warga membuat perangkap dan membakar sampah. Seorang pria tua berkata, semut merah adalah hewan pintar. Tidak mudah untuk menghentikan mereka. Situasi makin genting. Ribuan semut menyerbu balai desa dan tempat perlindungan warga. Para penduduk mulai diserang kepanikan dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lagi-lagi pemimpin desa memberikan komando. Gunakan api untuk menghalau mereka. Jangan biarkan mereka masuk. Rumah-rumah hancur, beberapa warga terluka dan hewan ternak mati. Beberapa orang berkerumun, mereka merasa menyesal dan sedih. Ini semua salah kita. Kita menghancurkan rumah mereka lebih dulu. Anak-anak pun mulai menyesali perbuatannya. Apa hutan akan kembali seperti dulu? Warga yang tersisa berkumpul untuk memikirkan solusi. Seorang pemuda menemukan buku tua tentang semut dan lingkungan. Pemuda itu dengan lantang mengutarakan pendapatnya. Jika kita membersihkan hutan dan mengembalikan pohon-pohon, mungkin semut akan berhenti menyerang. Semua warga tampak setuju dengan usulan pemuda itu. Warga menanam pohon bersama, membersihkan sampah, dan membuat kawasan konservasi. Keseimbangan hanya akan kembali jika manusia bersatu dengan alam. Koloni semut perlahan meninggalkan desa, kembali ke hutan yang mulai pulih. Kini, desa Sumberjati menjadi tempat yang lebih hijau, dengan penduduk yang hidup harmonis dengan alam. Pemimpin desa berdiri di depan warganya dan mulai berkata, kita telah belajar dari kesalahan kita. Jangan pernah ulangi ini lagi. Anak-anak pun menjadi lebih bersemangat. Kami akan menjaga hutan ini selamanya. Tapi ternyata penderitaan belum usai. Hujan lebat mengguyur desa selama berminggu-minggu tanpa henti. Sungai mulai meluap. Walau semut telah pergi, amarah alam belum selesai. Banjir besar mengintai. Suara deras hujan dan air yang mulai menggenangi sawah. Sungai meluap, menenggelamkan rumah-rumah warga. Longsor dari bukit menghancurkan sebagian desa. Untuk kesekian kalinya,
penduduk sendirilah yang menjadi korban. Salah seorang warga berteriak, "Lari ke bukit, air sudah masuk ke rumah." Pemimpin desa pun memberikan komando, "Jaga anak-anak, jangan tinggalkan siapapun." Ratusan warga berlari menuju ke atas bukit, walaupun diterjang hujan yang sangat lebat. Penduduk berkemah di tempat yang lebih tinggi. Mereka kehilangan rumah, makanan dan harta benda. Anak-anak mulai kelaparan dan kedinginan. Apakah kita tidak punya rumah lagi? Penuh dengan penyesalan, seorang nenek berkata, "Semua ini akibat kesalahan kita dulu." Dan ada yang lebih mengerikan lagi. Ribuan kera yang terusir dari hutan mulai menyerang desa, mencari makanan dan tempat tinggal. Keadaan menjadi semakin kacau balau. Para laki-laki yang menjaga persediaan makanan berteriak mengabari, "Mereka merusak persediaan makanan kita." Pemimpin desa dengan tegas berkata, "Jangan sakiti mereka. Mereka korban seperti kita." Warga membuat perlindungan sementara untuk kera dan merancang program reboisasi lebih besar. Pemuda cerdas mengutarakan sebuah usulan. Kita harus menyatukan alam dan manusia. Hanya itu cara untuk bertahan. Para laki-laki yang dianggap kuat mulai bergotong royong membuat tenda dari terpal. Malam ini mereka harus tetap tinggal di atas bukit. Dan beberapa warga lagi membuat jalan dari batu-batu agar mereka tidak terperosok. Sebagian lagi mencari buah-buahan dan sayuran di dalam hutan untuk bekal hidup di dalam hutan. Semua warga berjaga-jaga. Takut kera-kera tadi kembali lagi. Penduduk desa mulai kembali dari tempat pengungsian, melihat rumah mereka yang penuh lumpur dan rusak akibat banjir. Pemimpin desa, "Kita harus mulai membersihkan desa ini. Kita tidak bisa terus-menerus hidup seperti ini." Dengan penuh semangat para warga bersiap. "Ayo, kita mulai dari rumah-rumah yang paling parah kerusakannya." Semua warga, tua dan muda, bergotong royong membersihkan lumpur, memperbaiki rumah, dan mengumpulkan puing-puing. Anak-anak remaja pun tidak mau ketinggalan. Kami juga ingin membantu. Para lansia juga tidak mau hanya berdiam diri saja. Mari kita selesaikan ini bersama-sama. Hanya dengan bersatu kita bisa pulih. Semangat gotong royong adalah kekuatan utama desa Sumberjati. Warga memperbaiki jembatan yang rusak, membersihkan jalanan desa, dan membuat tanggul sementara untuk mencegah banjir berikutnya. Pemimpin desa, kita tidak hanya membangun kembali desa kita, tapi kita juga harus melindunginya dari bencana di masa depan. Pemuda cerdas kembali memberikan gagasannya. Mari kita tanam pohon di sepanjang sungai. Ini akan membantu mencegah banjir. Warga berkumpul untuk mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Pemimpin desa, kita tidak bisa diam saja. Penebang liar dan penambang pasir di sungai harus ditindak. Warga tua, mereka telah merusak alam kita. Saatnya melaporkan mereka ke pihak berwenang. Kelompok perwakilan warga pergi ke kantor polisi untuk melaporkan aktivitas ilegal di hutan dan sungai. Pemimpin desa, kami membawa bukti-bukti ini. Mereka harus dihentikan sebelum terjadi bencana yang lebih besar. Untungnya polisi segera merespon laporan ini. Kami akan segera menyelidiki dan menangkap pelaku. Langkah kecil menuju keadilan akhirnya dimulai. Polisi menangkap beberapa pelaku penebangan liar dan penambangan pasir. Warga mulai melihat tanda-tanda pemulihan di desa mereka. Anak-anak sudah tak sabar untuk bisa bermain di desanya seperti dulu kala. Hutan kita akan kembali hijau, kan? Pemimpin desa, ya, jika kita terus menjaga alam ini. Warga bekerja sama dengan pihak pemerintah untuk menanam pohon di hutan yang rusak, membersihkan sungai, dan membangun bendungan kecil. Keseimbangan alam mulai dipulihkan, tetapi perjalanan masih panjang. Desa menjadi lebih rapi dan teratur, dengan warga yang lebih sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Pemimpin desa
Pelajaran ini akan kita teruskan ke generasi mendatang. Warga, desa kita mungkin pernah jatuh, tapi kini kita bangkit bersama. Anak-anak bermain di sungai yang bersih. Warga menanam tanaman di sekitar rumah mereka. Dari kehancuran, Desa Sumberjati belajar bahwa manusia dan alam harus hidup berdampingan. Masa depan mereka kini ada di tangan mereka sendiri.